Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Bung Hendarsan, tadi kan kalau pengakuannya Bang Noel sebagai orang yang cukup dekat dengan Presiden Jokowi pasti akan memberikan klarifikasi. Sebagai mantan presiden, ya, memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan. Nah, forum yang paling tepat di mana mantan Presiden Jokowi memberikan klarifikasi itu di forum mana kira-kira? Ya gini, kita harus melihatnya ini biar masyarakat juga nggak bingung ya. Bahwa ini harus di breakdown. Ada 3 isu sebenarnya yang masyarakat itu harus tahu. Isu pertama itu tentang pagar laut. Isu kedua itu dengan PSN. Isu ketiga itu tentang PIK 2. Ini 3 hal yang berbeda tapi berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, makanya masyarakat tahu pagar laut. Kalau kita bicara pagar laut itu ada dugaan maladministrasi. Oleh karena itu langsung ditindaklanjuti oleh Menteri ATR BPN untuk mencabut. Kan seperti itu. Yang kedua, ada di pagar laut itu ada dugaan pemalsuan. Kemudian dilakukan tindak lanjut oleh kepolisian dengan menaikkan ini ke penyidikan. Itu yang kedua. Kemudian juga dari pihak KKP melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, ya kan, itu memberikan denda terkait dengan hal tersebut. 18 juta itu. Iya. Kemudian ombudsman, ini kita ngomong pagar laut, ombudsman kemudian memberikan rekomendasi adanya tindak pidana. Nah, ombudsman kan bisa secara lihat ya, ada maladministrasi, kemudian ada juga 2 tindak pidana dan lain sebagainya. Nah, ini dulu. Nah, kemudian yang dipermasalahkan Bang Samad dan kawan-kawan, ini kan masalah PSN-nya. Nah, ini hal yang berbeda tapi terkait satu dengan lainnya karena jarak lokasi di tempat yang sama. Nah, terkait dengan masalah PSN, ya ini kan kaitannya dengan masalah adanya tuduhan atau dugaan, ya ini tentang masalah pemberian izin PSN tersebut. Ada dugaan korupsi, suap dan lain sebagainya. Ini kan hal yang berbeda lagi, ya kan? Maka oleh karena itu wadahnya adalah KPK untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian lagi ya kalau masalah PIK 2 saya rasa ini kan lebih hal yang bersifat sosiologis ya. Karena kan PIK 2 tidak terkait langsung dengan masalah itu. Walaupun ada case-case tertentu yang terkait dengan masalah penghuni di sana dengan Agung Sedayu. Nah, ini yang masyarakat juga harus tahu. Tapi yang pasti saya balik lagi kepada hal tadi, untuk khususnya kita nggak usah jauh-jauh dulu deh untuk masalah pagar laut dengan masalah PSN. Sudah, untuk pagar laut ini sudah seirama para kementerian dan aparat penegak hukum sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini yang tidak terjadi di sebelumnya. Oke, sekarang pemerintahnya kompak lah kira-kira gitu ya. Kompak lah intinya, satu komando. Jadi ini isu yang sebenarnya mulai dari pagar laut, kemudian Presiden sampai memerintahkan dibongkar, tapi sekarang agak berhenti ya pembongkaran itu ya? Berjalan. Tapi kan memang ada pagar-pagar yang sudah dibangun oleh masyarakat, nggak mungkin dong kita bongkar. Kemudian ada tuntutan yang harus dibongkar yang dianggap liar, yang dianggap menjadi persoalan, yaitu perintah Presiden langsung bongkar, nggak ada urusan. Gitu. Jadi yang belum terbongkar itu yang dibangun oleh masyarakat? Ya sudah dibangun masyarakat, ada beberapa yang dibangun masyarakat tuh, berapa kilo juga tuh. Daerah mana itu? Ada juga memang ada, dan sampai sekarang itu tidak dibongkar. Kalau tadi Bung Noel mengatakan bahwa mantan Presiden Jokowi akan memberikan klarifikasi di forum mana ya kira-kira yang paling tepat? Pengadilan. Iya, pengadilan, memang kita harus khawatir dengan pengadilan. Artinya akan datang ke kepolisian, datang ke KPK gitu? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Dan itu hal yang terhormat, dan itu cara adab dalam berdemokrasi. Forum tertinggi dalam mengklarifikasi persoalan hukum adalah melalui mekanisme pengadilan. Dan saya yakin sekali Pak Jokowi akan melakukan hal itu. Baik, Bung Samad, ini kabar baik dari Bung Noel ya, yang mengatakan mantan Presiden Jokowi akan datang kalau memang akan dipanggil oleh memberikan keterangan kepada KPK. Tapi masalahnya apakah KPK-nya bertindak? Ini pertanyaan yang menarik deh. Iya, menarik. Sebenarnya kemarin waktu kita mau ke KPK itu ada perdebatan di antara kita. Masihkah kita bisa percaya kepada penegak hukum yang ada sekarang? Karena fakta di Anda datang ke sana kan? Iya, saya datang. Karena fakta yang terjadi bahwa Agung Sedayu Group ini bisa bisa mengintervensi semua proses-proses penegakan hukum yang ada. Dari mana Anda tahu? Contohnya begini. Dia bisa mengkriminalisasi sebuah kasus yang terjadi di PIK. Ini fakta. Saya punya bukti dan punya orang-orang yang sudah dikriminalisasi. Ini fakta yang nggak bisa dibantah. Saya perlu jelaskan juga ya bahwa kami mengundang pihak dari kuasa hukum dari Agung Sedayu, tapi yang bersangkutan tidak berkenan untuk hadir. Ya, makanya saya berharap sebenarnya mereka datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya bahwa
PSN ini kan sebenarnya cuma luasnya 1.700 lebih hektar. Jadi tidak semua masuk dalam status PSN. Tapi wilayah yang dikelola oleh Agung Sedayu Group lebih dari 1.700 hektar lebih. Sehingga di situ ada proses sebenarnya, ada problem-problem. Kenapa saya katakan ada problem-problem? Pertama, kalau kita lihat bagaimana cara dia melepaskan hak rakyat yang ada di situ, itu dengan cara yang intimidatif. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan intimidatif? Orang dipaksa melepaskan, ya, dia punya hak, misalnya tanah atau sawahnya dengan harga yang ditentukan oleh Agung Sedayu Group. Oke, tapi pertanyaan saya tadi kan, kabar dari Bung Noel mengatakan kalau Presiden Jokowi kemudian akan dimintai keterangan di KPK akan hadir gitu. Tapi pertanyaan saya, apakah KPK akan juga bergerak sebetulnya? Ya, makanya kemarin sebenarnya dalam diskusi, karena kan kebetulan dihadiri oleh komisioner ya, Pak Setiabudi, Fitro, kemudian Pak Ibnu. Sebenarnya kita bukan mau mengajari KPK untuk melakukan pengusutan, karena saya yakin teman-teman di sana jauh lebih pintar, udah punya ilmu. Tapi maksud tujuan kita kemarin sebenarnya memberikan kekuatan, support agar Anda lihat dari perspektif ekonomi politik ya tadi, ini gimana sih mau menyelesaikan ini? Apakah memang satu persatu tadi lewat penyelidikan seperti, atau memang Presiden Prabowo ngambil langkah koreksi saja minimal untuk tadi yang nonaktifkan PSN terlebih dahulu atau membatalkan terlebih dahulu, sehingga satu masalah bonggol di atasnya itu bisa selesai, atau ada sebuah tim yang dibentuk untuk lebih menyeluruh untuk mencari duduk soalnya seperti apa sebetulnya? Oke, pertama saya ngelihat dulu dari pagar laut ini kan ramai karena ada pagar laut, terus ya dari Bang Samad gitu ya dan teman-teman segala macam. Tapi Presiden Prabowo membiarkan juga ini berkembang kan. Bahkan sampai akhirnya dia memerintahkan bongkar. Jadi menurut saya dalam melihat sinyal ini ada dua gitu ya. Sinyal pertama bahwa memang Presiden Prabowo ingin melakukan koreksi. Nah, koreksinya tapi mungkin koreksi terbatas. Ya kan, koreksi terbatas dalam artian ya kalau menurut saya soft power keberlanjutan. Soft power keberlanjutan. Jadi dalam kata lain ketika keberlanjutan ini kan ada beberapa hal yang harus dia lakukan adjustment lah, penyesuaian. Tapi gimana pun juga kan dia selalu mengatakan soal keberlanjutan. Jadi mungkin dia menggunakan momen ini untuk ada beberapa hal yang dikoreksi karena adanya tuntutan publik yang besar. Itu mungkin koreksi terbatas. Nah yang kedua sebetulnya yang lebih menarik kalau ini koreksi menyeluruh. Koreksi menyeluruh, pidato pertama Presiden Prabowo ketika dia dilantik di DPR itu luar biasa sekali pidatonya. Nah jadi kalau kita dengar pidato Presiden Prabowo dan dia kalau lakukan, sebetulnya dia akan bertumpu kepada yang namanya reforma agraria. Kalau kita lihat di situ, reforma agraria dalam hal ini berarti petani dan nelayan. Berarti kan ada sebuah proses yang dilihat lagi bagaimana pemetaan lahan kita, darat, laut, dan sebagainya ini, yang kepentingannya adalah untuk satu tentang petani yang di darat gitu ya, yang di laut nelayan. Nah kalau seperti itu berarti akan ada koreksi menyeluruh terhadap pandangan kita tentang PSN. Karena kalau PSN yang terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi yang terakhir, ini kan begini Bang Budiman kalau saya lihat, ini semacam tukar guling kebijakan. Tukar guling kebijakan. Nah jadi ada PSN di PIK. Betul kata Bang Samad tadi, betul juga dikatakan bahwa yang PIK itu kan hanya sebagian kecil, bahkan tadi Noel mengatakan ada perhutani, tapi kan irisannya kena ke PIK. Kalau saya tukang dagang ya namanya irisan, saya jual gambar gitu, jual cerita gitu, jual bukan semua. Jual semua. Nah ini kan sebetulnya kalau kita lihat ditukar dengan masuknya mereka ke IKN. Karena IKN yang kemudian yang diharapkan investor asing masuk nggak masuk, akhirnya kan investor domestik ini yang masuk. Jadi menurut saya intinya adalah betul mungkin Presiden Jokowi menganggap bahwa Indonesia maju itu basisnya adalah properti, membangun besar-besaran infrastruktur properti di IKN, membangun besar-besaran destinasi wisata, ini yang ditukar guling. Nah menurut saya kalau bicara pidato Presiden Prabowo ketika pelantikan dia bukan itu. Tapi kalau yang dia katakan itu tentang pangan, energi, dan juga rakyat yang miskin. Jadi artinya kalau ke sana, mari kita dorong Presiden Prabowo untuk melakukan review menyeluruh, jangan tanggung gitu. Bung Noel, tapi kan kalau
kalau Bung Januar mengatakan ada tukar guling nih antara IKN dan kemudian ke PSN di PIK 2. Apakah memang demikian? Jawabannya setelah jeda berikut ini.